nggak kena marah. Oke, Bapak Ibu semua, hari ini saya udah janjikan mau datangi tamu spesial di Zoom ini. Hari ini kedatangan senior Bapak Ibu semua. Ini adalah Pak Zaki. Pak Zaki ini mahasiswa kita, alumni kita, yang mendapatkan predikat sempurna IPK-nya 4. Nah, ini dia Pak Zaki. Selamat datang Pak Zaki di kembali di IAIN. Suaranya masih mute. Oh, udah oke. Pak Zaki, cobalah kasih. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam, apa kabar ini Pak Haji? Udah lama gak jumpa. Ya, Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini salah satu alumni kita yang sudah sangat sukses. Barakallahu fiik. Ya, Pak ya. Insya Allah, kami mau dong dibagi ilmunya Pak Zaki. Karena gini, sesungguhnya saya kayak mau kasih hadis gitu ya kan. Maksudnya gini, saya kan tidak tahu ya UP itu bagaimana Pak Zaki ya. Suasananya bagaimana. Apa yang harus kita hadirkan di situ saya nggak paham. Kenapa? Saya memang tidak pernah ikut UP gitu. Jadi dengan adanya Pak Zaki di sini, mungkin Pak Zaki bisa berbagi cerita kepada adik-adik letting di sini untuk bagi-bagi dong tipsnya supaya bisa lulus, bagi-bagi dong triksnya supaya bisa lulus. Ya, baik Bapak Ibu semua, ini Pak Zaki, saya serahkan semua Pak Zaki. Kalau ada presentasi silakan, mau tanya jawab langsung silakan. Jadi tetap slow, ya. Baik, terima kasih. Selamat Pak Zaki, saya serahkan langsung Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam kenal ya dari kami Palembang. Nah, kami dari Palembang, mahasiswa PPG angkatan pertama ya, angkatan pertama di IAIN Lok Sumawe. Nah, ini yang pertama, bersyukurlah teman-teman dapat di IAIN Lok Sumawe ya, dengan pendampingan para dosen-dosen yang totalitas luar biasa, apalagi ada Bu Nurul Akmal, Bu Rahmi ya, yang suaranya kayak cerewet tapi sebenarnya dia sangat perhatian dan betul-betul mendoakan Bapak Ibu semuanya lulus kegiatan PPG dalam jabatan. Sebenarnya tidak ada trik-trik jitu ya, trik-trik jitu yang pastinya Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu sekarang ini sedang dalam kondisi terbagi-bagi pikiran ya. Yang pertama, Bapak Ibu tetap bertugas di satuan pendidikannya masing-masing. Yang kedua, menyiapkan seluruh berkas pemberkasan pendukung untuk uji kinerja, kemudian nanti TO-TO yang setiap hari harus membahas soal-soal agar teman-teman bisa lulus semua. Dan kami angkatan pertama Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh para dosen ya, para dekan di Lok Sumawe ini sebenarnya kalau kita ikutin sebagai mahasiswa dan betul-betul konsentrasi, insya Allah teman-teman angkatan kedua ini 100% lulus, insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ada beberapa hal, terkadang kita Bapak Ibu, apa ya, soalnya kalau kita rajin bahas TO, ya, kami di angkatan pertama betul-betul berprinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Karena kita PPG-nya ini bukan kayak kompetitor atau persaingan, maka kolaborasi di kegiatan PPG ini sangat sangat menentukan kelulusan atau tidak kelulusannya. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan atau telah membuat kisi-kisi soal, kemudian sudah tahu butir-butir soal tersebut di jawabannya sudah ada indikator jawabannya sudah diuji cobakan benar ininya, maka silakan berbagi. Dan setiap malam senantiasa saling sharing. Bisa jadi Bapak Ibu, ada teman Bapak Ibu yang lebih paham di
model pembelajaran. Ada yang paham di fikihnya, ada yang paham di hadisnya, ada yang paham di kaidah-kaidah usul fikihnya. Jadi diskusi di sepanjang malam itu, itulah waktu-waktu kita agar memahami materi-materi yang disampaikan oleh para dosen dan perkiraan soal-soal yang akan diujikan pada kegiatan UP nanti. Namun kegiatan UP itu Bapak Ibu tidak hanya eh, menentukan karena kecerdasan atau kepintaran kita saja, tapi ada hal-hal yang pendukung. Salah satunya Bapak Ibu, salah satunya beberapa teman kita yang tidak lulus itu dan harus retaker kembali. Ini yang pertama biasanya karena jaringan, ya. Dia merasa sudah ngerjakan semua, ternyata datanya tidak tersimpan di operator. Makanya kalau selama melakukan kegiatan UP, Bapak Ibu sangat dilarang keras untuk menggunakan LAN, ya, atau kabel LAN. Silakan menggunakan dua handphone yang kapasitas internetnya silakan bisa jadi khusus untuk UP tersebut Bapak Ibu silakan beli 100.000 paket untuk mensukseskan kegiatan UP-nya. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu ya masih ada anak kecil atau masih banyak aktivitas, maka betul-betul satu hari itu silakan sampaikan dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya, betul-betul minta tidak diganggu ya. Nah, kemudian malam harinya sebelum UP silakan dibuat besok Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan UP tidak menerima telepon ataupun WA ataupun SMS. Nah, kemudian harap dimaklumi bagi yang ingin menghubungi kita. Jadi betul-betul konsentrasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tantangan kita ketika UP Bapak Ibu tidak hanya kita yang ngerjakan, tapi semua teman-teman kita yang ada di dalam satu link Zoom itu ada yang teriak, ada yang nggak paham, ada yang belum terkonek, sehingga konsentrasi kita betul-betul hilang. Maka oleh karena itu, silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri semua, eh, memfokuskan, belajar fokus di antara keramaian, dan betul-betul berusaha untuk memahami apa-apa yang akan dikerjakan. Trik yang kedua Bapak Ibu, selama kegiatan UP silakan kalau memang dilaksanakan di siang hari, silakan makan dulu, silakan sholat dulu, kalau mau ke kamar mandi silakan ke kamar mandi dulu, karena durasi waktunya tidak lama, kemudian kita tidak diizinkan untuk keluar masuk, apalagi ada catatan-catatan di atas meja kita masing-masing. Karena nanti pengawasnya akan dua kamera yang akan melihat dari kiri kanan kita dan dari laptop yang kita kerjakan. Dan jangan sekali-kali ngerjakan UP menggunakan HP Bapak Ibu. Lebih baik menggunakan komputer ya, menggunakan laptop. Itu yang selanjutnya Bapak Ibu. Dan jika terkendala Bapak Ibu, jika terkendala jaringan putus dan lain sebagainya, nah ini silakan langsung dikomunikasikan ke pihak operatornya. Jangan sampai durasi waktu kita yang panjang hilang sia-sia ketika itu terputus, nanti kembali ke awal dan kita tidak lagi konsentrasi untuk mengerjakan soal-soal yang telah kita kerjakan. Dan apabila kita berada di daerah terpencil, Bapak Ibu, diperkirakan lampu akan sering putus, mati dan sebagainya, silakan. Kalau di angkatan pertama kemarin kita ada yang datang ke kota, sewa hotel satu malam, betul-betul untuk mempersiapkan UP. Kenapa? Karena perjuangan kurang lebih 3 bulan ini akan sia-sia saja kalau kita gagal di UP. Nah itu semua
rangkaian-rangkaian yang kita kerjakan selama ini itu akan menjadi sia-sia. Itu kira-kira eh, trik-trik yang kami hadapi Bapak Ibu, apalagi kami kemarin dengan aman dengan jabatan yang diemban betul-betul harus mempersiapkan semua dalam satu waktu Bapak Ibu, menyiapkan PTK-PTK, menyiapkan SK-SK, menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian eh, diiringi dengan harus mengerjakan soal-soal TO, kemudian membuat kisi-kisi soal. Nah, kalau kemarin kita berbagi Bapak Ibu, kita berbagi, ketua kelas membagi, misalnya saya dari soal nomor berapa, kita membuat kisi-kisi soal sehingga nanti semua soalnya kita kumpulkan dan kita bahas sama-sama melalui Zoom. Dan itu biasanya difasilitasi oleh pihak YAIN Lok Somawe dan kita Zoom-nya itu secara mandiri Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu yang dapat kami sharingkan, yang kami bagikan. Kalau memang ada tanya jawab, diskusi silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya dulu Pak. Saya Silakan dulu Pak. Pak. Saya juga Silakan. mau. Saya, untuk UP itu waktunya berapa menit Pak? Kalau tidak salah kami ngerjakan kemarin jam 2 atau 14.00 sampai jam 15 kalau nggak salah, 15.30 kalau nggak salah, 1,5 jam kalau nggak salah. Soalnya 120 juga. 120 betul, 120. Soalnya tidak apa kurang lebih seperti gambaran TO itulah Bapak Ibu. Cuman bukan soal TO ya, bukan soal TO. Tapi 1-2 soal yang ada di TO biasanya ada juga yang muncul Bapak Ibu. Jumlah soalnya berapa, Pak? 120 soal. Berarti waktunya 150 menit, Pak ya? Ya, 130 menit kalau nggak salah tuh. 130 150 ya. Pak, sedikit Pak, Kalau boleh Pak? 130 itu lebih 2 jam Pak. 120 aja 2 jam. Oh, 100, ya 120 ya, 120 menit ya. Kalau 1,5 jam 90 menit. Enggak, itu kurang lebih 2 jam lah kemarin kita. Oh, Karena ada masih persiapannya sama. Pak, ada persiapan, ada Enggak, ini. enggak, maksudnya yang ketika kita klik mulai itu terhitung mundurnya dari 120 menit atau dari 90 menit. Kalau tidak lupa ya, karena sudah hampir 1 tahun ya, kalau tidak salah itu kurang lebih 120 menit kalau nggak salah Pak. Oh, itu 2 jam Pak. Berarti sama seperti tryout ya? Iya. Ya 120 betul, menit. sama kayak TO. Karena Pak kan kami sudah menyetel ini kan manajemen waktunya itu harus tuntas dalam 120 menit. Kalau seandainya nanti kejadiannya itu dengan 90 menit, 120 soal, oh udah hang ini Pak. Enggak. Yang pastinya Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita soal dengan konsep soal itu kita sebenarnya insya Allah selesai semua Bapak Ibu. Insya Allah selesai semua. Namun terkadang kepanikan kita yang menghalangi atau mengganggu kita untuk mengerjakan soal itu Bapak Ibu. Bagi Izin dong Pak, Pak, trik-triknya apakah Pak, trik jawab soalnya Pak. Kenapa? udah tadi Berbagi, triknya? berbagilah trik jawab soalnya. Kalau di dalam, saya yakin ya, Bapak Ibu sudah berapa kali TO? 3. Oh, sudah 3 kali TO ya. Saya yakin teman-teman sudah diajarin ya, sudah diajarkan bagaimana cara membaca soal yang tepat ya. Cara membaca soal yang tepat. Kenapa? Karena di setiap butir soal itu ada kata kunci pada soal Kata tersebut. kunci. Ya. Jadi poin apa yang ditanya, poin apa yang ditanya di dalam soal itu, kalau teman-teman sudah mulai terbiasa memahami, oh soal ini poin yang akan ditanya. Jadi walaupun tidak tuntas membaca semua soalnya, karena soalnya kan rata-rata literasi semua ya, panjang dan sebagainya. Biasanya
ada di awal soal kata kuncinya itu atau ada di akhir soalnya. Jadi tidak mesti dibaca semuanya soalnya itu Bapak Ibu. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya di ini juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya. Ini saya mau tanya, menurut pengalaman Bapak yang telah lalu dari beberapa kali tryout, menurut Bapak kira-kira dari sekian kali tryout itu berapa persen Pak soal yang tryout itu masuk UP Pak? Kalau mau dipastikan berapa persennya nggak bisa dipresentasikan Ibu ya. Tapi yang pastinya gambaran TO itu kan melatih kita untuk tidak panik di dalam mengerjakan soal Bapak Ibu ya. Bukan soalnya yang jadi permasalahan di TO itu. TO itu melatih kita agar kita tidak panik, agar kita tidak pecah konsentrasi di dalam selama melaksanakan kegiatan uji UP-nya ya. Nah, kalau di TO kan kapan ini masih ada operator yang negor, masih operator yang ini dan sebagainya. Kalau selama UP itu Bapak Ibu, di antara teman-teman itu sendiri pasti akan ada yang ini nanti panik sendiri, tokennya nggak bisa masuk misalnya kan, nggak bisa ini, belum bisa masuk ke peserta ujian atau jaringan internetnya nggak masuk atau sebagainya. Itu akan terjadi keriuhan atau yang keributan di dalam link Zoom. Nah, biasanya Bapak Ibu, teman-teman yang auditori ya, yang gaya belajarnya auditori, ini biasanya suka terganggu dengan percakapan-percakapan tersebut. Maka sedikit banyak kita belajar Bapak Ibu, belajar dengan konsep Zoom dengan teman-teman saling jawab bersama-sama, itu salah satunya untuk melatih walaupun di tengah keramaian atau keributan di dalam link Zoom, kita tetap terkonsentrasi memahami soal-soal yang dibaca. Seandainya jaringan Bapak Ibu terputus pun tidak usah panik. Intinya nggak usah panik ya. Nggak usah panik, nggak usah cemas Bapak Ibu. Kalau putus langsung komunikasi dengan operator, lakukan dengan mulailah dengan awal kembali Bapak Ibu. Insya Allah. Tapi kalau kita sudah panik melihat waktu, insya Allah itu akan jadi hambatan bagi Bapak Ibu semua. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi soal yang misalnya gini Pak, ini kejadian Pak ya, tadi saya keluar dari Zoom, bukan keluar dari Zoom, terkeluar dari aplikasi Sep karena jaringan Pak. Jadi soal yang udah disimpan itu ternyata masih disimpan Pak ya, tersimpan memang Pak ya. Ya. Nah, kalau di UP, karena saya nggak ngalami ya, selama di TO saya nggak ngalami, selama di UP juga saya nggak ngalami, karena saya mempersiapkan betul. Kemarin saya datang ke sekolah, ya, saya pakai ruangan saya pakai ini. Jadi memang nggak ada satupun orang yang ganggu. Kemudian 2 handphone yang memang saya siapkan untuk persiapan UP. Jadi memang saya nggak mengalami apakah soal yang kita kerjakan nanti jawabannya masih tersimpan. Nah itu, tapi berdasarkan banyaknya teman-teman baik di UIN Raden Patah Palembang sini maupun dari UIN yang lain, biasanya yang nggak lulus itu Bapak Ibu tadi jaringan terputus, kemudian panik, akhirnya asal jawab terus. Nah, itu biasanya yang menyebabkan ini, selain dari tugas-tugas yang selama ini nggak dikerjakan ya, misalnya analisis modul, resume, nah itu kan LK itu wajib dikerjakan.
Karena waktu di wisudanya Bapak Ibu pasti akan diumumkan oleh YN Lok Sumawe ini. Kira-kira seperti itu ya Pak Ibu. Berarti waktu Bapak UP kemarin boleh pakai 2 HP berarti Pak ya? Betul Bu. Jadi saya pakai apa? Pakai kamera laptop ditambah dengan satu kamera HP, ya. Kamera HP itu zoom untuk operator melihat kondisi meja di samping saya. Jadi itu nggak terputus kan. Nah, tapi di satu kameranya lagi itu di laptop. Oh, berarti kamera laptop dihidupkan juga ya. Tadi saya sempat tanya Betul. sama pengawas, katanya kamera di laptop nggak dihidupkan. Nah, mungkin ada perubahan Bapak Ibu. Kasih Pak. Pak, izin apakah nilai langsung keluar Pak seperti di UP? Kalau seperti di TO maksudnya? Iya Pak, seperti di UP Pak, seperti di tryout Pak. Apakah nilainya Ya. langsung keluar? Kalau di UP kita kemarin enggak, Bu. Oh, tidak ya Pak. Tidak. Berarti nanti diumumkan kembali gitu Pak. Tahunya diumumkan lulus, Bu. Alhamdulillah Pak, amin. Mudah-mudahan Ya Allah. semuanya ya Pak. Amin. Diumumkan amin. di akun Saga ya, di akun Saga diumum Pak. Ya, betul. Di apa? Space ya, space ini ya. Oh, di Space. Oh ya. Nah, Di akun ini. Bukannya di apa tuh yang dibilang Bu Emi kemarin Pak, bukannya di UMPG itu ya? ya nanti tanya ke Bu Nurul Akmal yang ini ya, Bu. Saya sudah lupa soalnya. Yang namanya saya sudah diumumkan lulus. Kayaknya ada dulu dibilang sama Bu Rahmi kalau nggak salah ya Pak ya. Kayak kita tuh Ya, cek betul. di UMK PHG, entahlah lupa Ya. saya Pak. Kalau nilai LKLK kan mudah kita lihatnya ya, di Space itu keluar semua kan. Nah, sampai ke uji kinerja pun nilainya keluar kan nanti. Pak, Pak izin tanya Pak, Silakan Bu, silakan. izin tanya Pak, ini kemarin kalau untuk UP nanti berapa hari Pak biasanya keluar nilainya? Yang pertama kan Pak, terus untuk UKIN itu izin tanya apa aja Pak yang kami persiapkan gitu Pak. Terima Mau kasih jawab Pak. UKIN dulu ya. UKIN ya. Sebenarnya UKIN itu Bapak Ibu semua perangkat-perangkat, semua aktivitas penunjang yang telah Bapak Ibu lakukan. Misalnya sertifikat-sertifikat yang yang pernah Bapak Ibu ikuti, itu semuanya nanti dikumpulkan jadi satu Bapak Ibu. Semuanya, ya, sertifikat. Kemudian pengalaman Bapak Ibu, kami yakin pengalaman Bapak Ibu di organisasi, baik itu organisasi pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan, atau ada jadwal-jadwal Bapak Ibu misi-misi kajian, gitu ya, khutbah Jumat dan sebagainya, itu dijadikan satu file semua. Kemudian perangkat pembelajaran Bapak Ibu, ya, nggak tahu, kalau nggak salah 3 tahun ya di Pintar. Perangkat, Ya, Pak, 3 tahun, Pak. kemudian PTK Bapak Ibu, PTK. Nah, kenapa PTK kan mungkinlah diajari ya cara-cara ini. Tapi bukan PTK yang lagi dikerjakan selama PPG ya, tapi PTK yang sebelumnya. Jadi silakan, misalnya kita tidak ada PTK, tapi Bapak Ibu lebih banyak ke pengembangan misalnya. Kemudian ada karya-karya tulis, misalnya membuat buku pembelajaran dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu dijadikan satu dan nanti di-upload dalam pemberkasan yang ada. Kenapa jauh-jauh hari harus dikerjakan Bapak Ibu? Karena pengumpulannya
cepat, dan harus segera. Kenapa? Karena semua mahasiswa pada saat itu mengakses semua Bapak Ibu. Takutnya Bapak Ibu ngumpulnya mau di last minute-nya, ternyata jaringannya lagi internet dan ada gangguan dan sebagainya, akhirnya Bapak Ibu gagal di dalam pengumpulan izin. Nah, itu silakan dari jauh-jauh hari kumpulilah dulu Bapak Ibu, jadikan dulu file-filenya dalam bentuk drive, ya, kemudian dijadikan folder-folder satu-satu. Insya Allah berkas-berkas yang Bapak Ibu kumpul, mulai dosen-dosen yang ada di Losmawi pasti dipreteli ya, dicek satu-satu Bapak Ibu. Seandainya mereka ada keraguan atau ada yang kurang ini, Bapak Ibu dihubungi langsung oleh para dosen-dosen ini. Jadi insya Allah jika Bapak Ibu mengikuti semua arahan dan petunjuk dari para dosen, saya yakinkan 100% Bapak Ibu lulus. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Soal tadi Pak, pengumumannya berapa lama tadi Pak, belum dijawab? Iya. Pengumuman UP ya? Iya. Kalau nggak salah, itu Ibu Rahmi waktu mengumumkan itu, kalau nggak salah 1 pekan, kalau nggak salah ya 1 pekan atau 10 hari kayak gitu Bapak Ibu. Coba nanti ditanya lagi deh ke Bu Rahminya, ya. Berarti Karena jantungannya waktu 1 kami pekan itu ya Pak? diinfokannya oleh Bu Rahmi dari kelas kemarin dari kelas Nahrasia, kemudian kelas ada beberapa kelas kemarin ada akidah akhlak dan sebagainya. Nah, di penghujung itu dinyatakan oleh Bu Rahmi sebagai prodinya itu ada 4 orang kemarin di angkatan saya itu yang tidak lulus gitu ya. Tapi siapa orangnya kita nggak tahu waktu itu. Mohon izin Pak Zaki. Gimana Bu? Untuk bentar ya, kayaknya suaranya membawa. Coba Rahmi matiin suaranya. Oke, dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar Bu, silakan Nah, Bu. untuk pertanyaan UP untuk tahun ini, Bapak Ibu, sebetulnya sudah ada agenda dari panitia. Untuk ikut UP, pelaksanaan UP tahun ini itu ada di tanggal 2 November 2024. Dan pengumumannya insya Allah ya, ini biasanya pihak pusat juga ada mereka sidang, habis itu mereka ada ini 18 November. Jadi Bapak Ibu tanggal 2 ujian, insya Allah tanggal 18 November itu sudah ada pengumumannya. Jadi ada waktu sekitar 16 hari ya, sekitar 2 minggu. Karena kalau UP di tryout itu langsung ada nilainya, tapi kalau di UP yang sebenarnya itu nanti ada sidang di nasional. Jadi nggak langsung diumumin nilainya. Jadi memang mungkin kan dikumpulkan dulu kan semua regional segala macam gitu. Jadi nanti akan ditetapkan dan diumumkan bahwa siapa saja yang lulus, siapa saja yang belum lulus seperti Pak Zaki kasih tahu ya. Dan berapa persentase per kampus, berapa persentase per kabupaten seperti itu. Jadi panitia pusat yang akan konfirmasi ke LPTK gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang tanya kapan pengumumannya, tesnya tanggal 2, pengumumannya insya Allah tanggal 18 November. Ya. Tapi itu bisa jadi berubah lebih cepat atau lebih lama, tergantung keputusan panitia nasional. Gitu. Saya rasa seperti itu saja. Tadi ada kayaknya pertanyaan juga Bu Revia. Tadi saya lupa apa pertanyaannya, tapi Ya benar Bu. Bu silakan Pak Zaki menjawab yang lain. Pertanyaan yang lain, maksudnya kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang teknis, boleh nanti dibantu jawab sama saya dan Bu Rahmi ya. Silakan Pak Zaki. Terima kasih Bu. Kayaknya lebih seru ada alumni gitu ya.
Pokoknya aman kalau ada Bu Nurul sama Bu Rahmi. Nah, ini karena ada alumni, jadinya lebih percaya alumni nih Bu Nurul. Enggak kayak gitu Nah, juga loh, coba Bu. coba Pak Zaki gini, Pak Zaki. Masih bisa Gimana, nggak Bu Rahmi? buka web UKM PPG yang hasilnya tuh selamat Anda lulus UKM PPG? Masih bisa nggak masukin akunnya? Bisa nggak? Pak Zaki masih ingat nggak? Biar teman-teman di sini termotivasi nanti pas tanggal 18 November akun mereka tuh nanti keluar. Nah, keluarnya selamat Anda lulus. Nah, itu mereka Lulus. Nah, coba Jaki buka terus share screen coba. Bisa nggak? Sebentar ya, saya lupa-lupa. Ya, coba dulu mudah-mudahan masih bisa ya. Web UKM PPG Pak Zaki. Ya, sebentar ya. Sambil ini siapa yang mau bertanya? Bu Revi udah pertanyaannya? Belum Bu, ya Allah, dari tadi ditunda-tunda terus. Oke, Bu Revi Ya. sambil Pak Zaki mencari terus. Silakan tanya Bu Revi. Iya baik Bu, terima kasih banyak. Jadi kan Bu kemarin tuh kan kita udah pernah bahas ya Bu, kalau nilai UP itu adalah nilai mutlak ya Bu ya. Tadi kan sudah disinggung juga nih sama Bu Nurul Akmal kalau ada sidang dari pusat gitu. Jadi apakah misalnya kayak nggak ada pertimbangan gitu dari LPTK, oh si ini bakal lulus. Oh enggak, langsung saya potong, nggak ditimbang-timbang, nggak ada anak Jokowi, nggak ada anak Mulyono, nggak ada timbang-timbang, kalau nggak lulus aja. Nah, nggak usah dijawab Pak Bisa Jaki, saya yang jawab. Kalau ada anak Jokowi enak kali ya. Itulah. Tapi kan anak ibu, Bu. Anak Ibu Rahmi semua Saya Bu, apa kami? Nggak ada. Oke, Boleh lah ikutan nih daftar. Ada Bu. nggak ada. Oke, apalagi Bu Revi? Berarti itu misalkan kita udah dari lokal karya, dari penelitian kita udah ada nilai, berarti nilai itu Mutlak. itu. Bukan enggak, jangan dianggap enggak. Tetapi kalau kita nggak lulus UKM, kalau kita nggak lulus UP, maka nanti remedialnya di UP saja, nggak ada diulang dari awal. Hanya di UP. Yang lain itu sudah lulus ke belakang. Tapi UP nggak lulus sama aja. Kayak kita kayak sidang S1. Kalau sidang S1 nggak lulus, berarti kita belum lulus jadi sarjana. Nah, itu dia. Berarti karena bertahap tadi ya Bu, ya lulus satu. Ya, benar. Betul. Ada lagi Bu Revi? Udah selesai. Oke, selesai. Udah ada Pak Zaki? Belum Bu, di laptop. Oh, kan di laptop tuh nggak ingat akunnya ya? Enggak Bu, lupa saya Bu. Walah, ya. Oke, nggak apa-apa. Bu Aminah, ada yang menanya nih. Bu Aminah, silakan Bu Aminah. Izin Bu Rahmi, ini masalah kesalahan teknis bukan? Tanya sama saya Pak, sama Pak Zaki nih Bu Aminah. Bu Rahmi aja. Aduh, oke. Baik. Pak Zaki sambil cari itu kan? Ya dah, gini Bu, kalau misalkan kesalahan teknisnya itu di Zoom ya Bu ya, di Zoom yang kita pakai HP gitu, HP-nya mati atau bagaimana? Kita kan punya HP satu lagi Bu, kita WA dulu yang ngawas itu atau bagaimana Bu, boleh itu? Nah, itu saya nggak tahu yang kayak gitu. Harusnya bisa WA pengawas. Kayak mana coba Pak Zaki bagi dulu trik. Bapak Ibu, sebenarnya kalau yang Zoom-nya kita Zoom lewat HP, seandainya itu terputus, kita bisa masuk lagi karena itu nanti para operatornya tahu, ya, para operatornya tahu kalau kita keluar dari Zoom yang di Zoom HP-nya. Tapi para panitia yang tidak tahu jaringan kita putus itu di Zoom yang di uji pengetahuannya itu, yang uji itunya. Jadi tahunya panitia itu kapan dia sudah terputus dan tersimpan, seolah-olah kita itu sudah selesai mengerjakan UP-nya. Nah itu. Tapi kalau yang pakai HP-nya tidak ada masalah, kita minta minta link Zoom kembali, dimasukkan kembali, insya Allah terkonek kembali itu Bapak Ibu. Yang kita takutkan itu yang di jaringan yang kita lagi ngerjakan UP-nya. Dek. Iya, maksudnya gini Pak Zakia, izin ya. Yang di laptop itu kan misalkan ada kayak sekarang tryout gitu kan, aplikasi tryout lah. Kalau nanti aplikasi UP gitu, aplikasi itu yang mati internetnya, itu masalahnya Pak ya, yang terkendala. Nah, kita langsung bilang ke operatornya. Operator yang di HP itu. Kita langsung ngobrol
operator yang di HP. Pak, jaringan kami terputus Pak ini. Nah, atau ada gangguan. Nah, itu Satu bisa lagi, Bapak Ibu. kalau sekarang kan waktu TO itu masing-masing kelas yang satu Zoom itu satu ruang Zoom-nya. Kalau nanti UP masing-masing kelas atau semua mahasiswa PPG itu, Pak? Semua mahasiswa yang sudah ditentukan ininya, ditentukan Jadwalnya. tempat PPG-nya, ya betul. Kan Berarti kalian kan sudah ditentukan misalnya kelas 2 jam 13.00 ya. Kan ada yang kelas pagi, ada yang kelas siang, ada yang ini. oh, ada sesi-sesinya gitu ya, Pak ya? Iya, betul, betul. Jadi yang satu sesi biasanya nggak tahu kalau tahun ini Bu Rahmi ya. Kalau tahun kemarin kan kita tergabung ke beberapa universitas ya. Nah, itu. Oh, makasih Pak. Bapak sedikit Pak saya potong. Berarti Pak kita menggunakan dua kamera nih kan ceritanya ada satu HP sama satu lagi laptop. Nah di laptop itu kan kita mengerjakan tryout dengan aplikasi yang dari pusat kasih, ya kan kita install kemudian kita buka aplikasi itu. Jadi berarti aplikasi itu sudah terkoneksi dengan kamera yang sudah terbuka. Apa gimana? Ini belum jelas Oh, lagi nih Pak. sebentar, saya ingat. Kan dengan ini ya, kalau nggak salah saya itu menggunakan kayak gini Bapak Ibu. Karena kita ini pakai aplikasinya aplikasi ujian. Jadi semua perangkat yang ada di laptop kan nggak bisa dibuka semua ya. Mau Mbah Google, mau apa-apa nggak bisa dibuka semua ya. Karena dia cuma konsentrasi di satu aplikasi itu aja. Kalau nggak salah satu laptop 2 kamera yang saya gunakan. Satu tripodnya di sebelah kanan, satu tripodnya di depan. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah gimana Jadi tuh memang Pak? Kita tambah bingung kami nih Pak. Jadi izin Pak, gini. berarti 3 Kan perangkat kita pakai Pak. Ya, saya kan ngerjakan soalnya pakai laptop. Saya ngerjakan pakai laptop. Jadi kamera yang digunakan ada 2 Bapak Ibu. Satu di samping sebelah kanan pakai HP dan satunya lagi di depan yang nampak muka saya, yang nampak ke muka saya kayak gitu Bapak Ibu. Yang nampak muka Bapak itu lewat HP juga atau lewat laptop, Pak? Iya. Lewat HP juga, dua HP kalau nggak salah itu saya gunakan 2 HP, kemudian satu laptop kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Oh, berarti 3 berarti Pak ya? Kalau buat fungsi 2 kamera itu apa ya Pak? Maksudnya kan udah ada satu, itu kenapa harus 2 gitu Pak? Ya, karena kan udah ada di laptop kan? Ya, atau udah ada di HP lah Kak. Misalnya kayak kita tuh udah ada di HP, terus kita kan ujiannya di laptop gitu kan, udah ada satu kayak tryout. Maksudnya kenapa harus ada HP satu lagi atau kamera satu lagi gitu? Itu memang standar petunjuk teknisnya memang seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya potong dulu. Oke. Jadi teman-teman semua itu memang nanti akan ada instruksi dari pusat. Bawa 2 HP, 1 laptop. Atau bisa jadi atau bisa jadi tidak seperti yang tahun lalu. Bisa 1 laptop, 1 HP. Jadi belum tentu. Nah, ikuti apa yang akan nanti petunjuknya. Kenapa? Petunjuknya akan pasti secara garis besar sama, tapi mungkin ada 1-2 yang berbeda. Dan kampusnya pun berbeda. Kalau tahun lalu, kalau nggak salah, Pak Zaki dari mana? Surabaya sama Makassar, kalau nggak salah saya kampusnya. Nah, tahun ini belum tentu. Jadi tahun ini bisa jadi berubah. Siapa kampus pengawas kita? Biasanya ada 2 kampus pengawas. Tahun lalu, entah dari Makassar atau dari Surabaya, saya lupa pokoknya. Entah siapa pengawas untuk kami, tahun ini pasti berbeda. Nah, kalau tahun lalu mungkin aturan untuk Pak Zaki dan teman-temannya adalah laptop di depan, sebelah kanannya ada kamera untuk memantau adakah orang di samping.
Nah, mungkin satu kamera lagi agak miring untuk memantau bagian sini. Jadi intinya kamera-kamera tersebut untuk memantau kita ada orang nggak di sekeliling kita. Nah, itu dia Bapak Ibu. Karena gini, kamera laptop itu hanya memotong bagian, dada ke atas. Sedangkan mungkin kamera HP satu lagi lebih agak sempurna semua. Nah, minimal dia bagian belakangnya lebih nampak. Kan kalau kamera ini apa namanya, kamera dari laptop kayak saya nih, tiba-tiba ada gedung Yayan Lusmawi dong, nggak mungkin dong saya sekarang di gedung Yayan Lusmawi. Bisa aja, sedangkan HP nggak bisa. Nah, HP itu bisa nampak terus di belakang kita apa kejadiannya. Begitu Bapak Ibu. Ya, oke. Tahun lalu Pak Zaki siapa pengawasnya ya? Dari mana, kampus mana, siapa? Dari ini Bu, Surabaya. dari mana? Malang kalau nggak salah Bu. Malang itu TO-nya. Surabaya apa Makassar ya? Lupa saya. Makassar. Makassar ya. Ya, Oke. betul. Wah, itulah. Jadi tahun ini belum tentu Bapak Ibu. Kita tergantung pengawasnya mana aja. KKM 70. Oke, Bu Leli silahkan nanya sama Pak Zaki. Leli mau nanya maksudnya Leli mau nanya sama Ibu, Bu, izin. Malas sekali, saya udah mahal loh saya undang Pak Zaki nih. Nggak, maksudnya kan gini, sama Pak Zaki dan Bu Rahmi juga. Oke. Sama Bu Nurul. Misalnya gini kan, misalnya lah seandainya nanti ini di TO kan kami sama UIN Malang. Nanti begitu kita UP, apa kita berbeda lagi gitu? Tidak, sama UIN Malang lagi satu. Terus kalau misalnya perangkatnya seperti di tahun Pak Jaki, itu berarti satu laptop dan 2 handphone. Jadi mulai dari sekarang kami harus cari handphone baru satu lagi ya, Bu? Kan begitu kan, Bu? Harus 2 handphone, 1 laptop gitu, Bu. Oke, coba Pak Zaki jawab dulu, baru saya nanti jawab. Pak, Bu. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ibu Rahmi tadi sudah sangat jelas. Teman-teman semuanya nanti akan ada informasi yang akan diberikan, petunjuk-petunjuk teknis yang akan diberikan oleh universitas yang akan menyelenggarakan kegiatan UP-nya. Jadi semua petunjuk, arahan dan sebagainya ikutinlah 100% Bapak Ibu. Itu. Karena kalau tidak salah kami kemarin itu sehari sebelum pelaksanaan UP itu sudah diberikan penjadwalan UP, kemudian diberikan petunjuk-petunjuk teknisnya, sampai nanti 1 jam sebelum, ini Bapak Ibu ya, 1 jam sebelum pelaksanaan UP, Bapak Ibu sudah harus standby dan harus siap, gitu ya. Jadi kondisi Zoom itu sudah terkonek dengan panitia penyelenggara. Kalau Bapak Ibu berada dalam satu ruangan, semua satu ruangan itu harus bisa terpantau oleh kamera yang akan Bapak Ibu gunakan. Gitu. Jadi makanya di atas meja nggak boleh ada kertas, nggak boleh ini, kecuali ada kertas itu kertas kosong yang akan menggunakan misalnya ada soal-soal tentang fikih, tentang zakat dan sebagainya Bapak Ibu. Selebihnya tidak mesti. Kemudian apakah nanti di tahun ini cukup laptop dengan 1 kamera saja? Silakan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Cuman memang harus dipastikan Bapak Ibu jaringan internet yang akan Bapak Ibu gunakan. Maka sebaiknya walaupun di rumah Bapak Ibu ada WiFi, di kantor Bapak Ibu ada WiFi, sesungguhnya kuota HP Bapak Ibu silakan betul-betul dimaksimalkan. Itu aja kalau ininya Bapak Ibu, trik-triknya seperti itu aja Bapak. Baik ya. Nah, yang pertama, apakah sekarang TO UIN Malang terus nanti UIN Malang lagi? Ya enggak. TO UIN Malang ini lain. Nanti lain pengawasnya.
Yang kedua, apa tuh namanya? Yang kedua masalah HP tadi ya. Ini Pak Zaki kayaknya terpental deh. Yang kedua masalah apa tadi? Lupa saya. Oh, ini HP ya. Lagi-lagi saya bilang nanti itu aturan dari pusat, nunggu aja kalau udah dibagi link pengawas. Jadi nggak usah dipikirkan dulu mau beli HP. Kan ada yang Bu Leli, misalnya punya pasangannya, ada punya suaminya, punya anaknya, pinjamlah bentar, mama mau ujian ini, kayak mana lah, kalau mama mau lulus kan bisa lah beli HP nanti, ya gitu. Kok saya pikir beli HP baru dulu, ya. Itu hal yang tidak perlu dipikirkan bagaimana caranya kita bisa lulus. Belajar. Nah, itu yang paling penting. Belajarnya harus ditingkatkan, digiatkan. Kalau belajarnya aja nggak digiatkan, Cak Mano mau lulus. Nah, itu dia. Kenapa Pak Zaki terpental? Nah, sering kali Pak Zaki ini terpental. Dari dulu tuh suka kali terpental. Ingat saya kan? Oke, ini ada beberapa di chat, sebenarnya udah dibalas sih sama Ibu Nurul Akmal. Tapi yang saya mau bahas sih yang apa ya gitu. Ya. Pak, kalau Google Meet nanti waktu UP apa rame juga seperti tryout? Ya iya. Karena semua ikut, bukan ya Endok Sumawi aja. Seluruh Indonesia di bawah Kementerian Agama. Jadi semua ikut. Bukan, nanti jangan sibuk ya, ini paling harus diingat. Bu, teman saya, bestie saya nggak ada di kelas saya nggak mau UP, ya udah. Nggak mau peduli, terserah, mau nggak UP lah, terserah. Ya nggak usah tanya bestie. Lakum dinukum waliyadin, nah kalau kata surah Al-Fatihah. Jadi sendiri-sendiri, nggak ada lagi itu. Ya. Kemudian, KKM-nya 70. Dah. Maaf, apakah nilainya langsung keluar seperti tryout? Tidak, udah dijawab tadi. Tuh. Kak Bu Nurul, kalau yang mati jaringan Zoom, kami konfirm lewat apa? Lewat WA ya? Iya, sama pengawas. Ya, betul. Nah, ini dia. Ini memang cari perkara nih SLK2 nih. Selalu ini aja pertanyaan nggak jelas-jelas. Kalau memang kebelet ke WC gimana Pak Zaki? Emang nggak diizinkan yang meninggalkan tempat ujian? Coba Zaki jawab dulu. Kayak mana kalau kebelet WC Pak Zaki? Coba. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu pakai pempes. betul yang kalau dari operatornya kan memang senantiasa mengajarkan kepada kita itu Bapak Ibu agar kita tidak pecah konsentrasi ya. Makanya sebelum pelaksanaan kegiatan UP itu kita sudah dikasih prepare waktu ini 1 jam ya. Jadi selama 1 jam itu silakan dimaksimalkan, mau minum, mau ke WC, mau apapun itu ya. Sehingga waktu kita melaksanakan UP itu betul-betul tidak ada lagi gangguan apapun. Namun seandainya Bapak Ibu ya, seandainya ada alasan yang sangat-sangat syar'i misalnya, nggak mungkin lagi ditahan dan sebagainya, ya silakan saja disampaikan ke operatornya Bapak Ibu. Kan ada pengawasnya, nanti disampaikan saja. Seperti itu. Oke, dah. Apa Pak Zaki masih di sekolah ya? Persiapan untuk entrepreneur besok, Bu. Oh alah, memang ngeri kali kepala sekolah ini. Sibuk kali. Maaf ya diganggu ya. Nggak apa-apa, Bu. Oke, ini ada pertanyaan Pak Zaki. Apakah soal profesional dan pendalaman materi? Hai, profesional itu Bu Ramadhani Bancin itu masuk pendalaman materi juga. Coba yang jelas dulu pertanyaannya. Apakah soal pendalaman materi itu jumlahnya sama 60-60? Profesional 60, pedagogi 60. Kayak mana Pak Zaki? Semua item yang dikaji ya dari pertemuan pertama oleh para dosen sampai di terakhir para dosen itu insya Allah akan ada indikator soal yang akan muncul Bapak Ibu. Kemudian kalau ditanya berapa persentase saya tidak bisa mempersentasekannya, tapi baik pedagogi maupun profesionalnya itu muncul semua Bapak Ibu.
Tuh Pak Bu Ramadhani. Pak Jaki, pertanyaan saya, waktu Anda lulus itu ada ditulis skornya nggak? Atau Kalau langsung nggak, selamat Anda lulus UKM-PPG? Atau kayak mana? Serius, saya nggak tahu nih. iya Bu, nggak ada. Kalau nggak salah tuh saya tuh dapat pengumuman selamat Anda lulus. Berarti nggak ada skornya gitu ya? Nggak ada Bu. Nggak peduli aja ya, nggak ada skor. Yang penting saya lulus gitu ya kan? Saya terkejut itu waktu di wisudanya Bu. Kalau saya tahu saya cuma kamlot, saya datang. Banyak kali cakap, berarti itu sama aja kalau saya misalnya lulus saya sedekah nih kayak gitu. Gitu lah ya kan, banyak kali omongnya tuh itu durhaka sama orang tua. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Berhubung ini sudah larut, ada lagi? Biren 1 ada yang mau ditanyakan? Biren 2? Biren 3? Sudah tidur Bu. Langkah 1? Pas, Bu. Oke, siapa mau nanya? Pas. Oh, pas. Oke, langkah 2. Langkah 3. Oke. Hasil ke-1? Pas. Pas. Hasil ke-2? Oke. Lampir. Siapa nih? Pak Raju mau nanya? Iya, Bu. Oke, Pak Raju. Silahkan Pak Raju. Pak Zaki ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Pak, cuma sedikit, Pak, dari penjelasan Bapak. Jadi, saya simak dan ingat-ingat, Pak. Cuma saya, Pak, biar kami bisa lulus ini, Pak, bagaimana, Pak? Gimana Pak Raju? Motivasi yang terasa pedas saja sedikit dari Bapak. Istilahnya kan kalau kata-kata paling sakit, paling nyelekit supaya orang ini bisa lulus. Nah, itu bahasanya kok saya. Kayak mana coba? Intinya kayak gini Bapak Ibu. Perjuangan selama ini akan sia-sia kalau Bapak Ibu tidak lulus pada UP. Jadi Bapak Ibu dari pertemuan pertama, kemudian uji kompetensi awal, kemudian siang malam bertemu dengan Bu Nurul, Pak Kadir, dan lain-lain. Nah, itu akan sia-sia kalau Bapak Ibu gagal di UP. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau pesan dari Bu Rahmi dengan pesan Pak Dekan yang waktu itu, kemudian Pak Rektor kalau nggak salah ya waktu itu, nah tadi karena kita sedang berjuang dan betul-betul sedang meminta demi menambah income untuk anak istri kita juga, maka yang pertama ya mintalah doa dengan orang-orang terdekat gitu ya. Kalau masih ada orang tua minta doa kepada orang. Kalau yang ada istri, ada anak, minta doa, minta maaf kalau ada salah dan sebagainya. Yang kedua, ya jadikanlah sedekah itu wasilah Bapak Ibu. Ya, walaupun hanya sedikit, jadikanlah sedekah-sedekah kita itu menjadi wasilah. Siapa tahu hambatan-hambatan yang kita takutkan, kendala-kendala yang kita takutkan, Allah permudahkan dari wasilah-wasilah sedekah yang kita berikan. Itu aja. Tapi yang pasti di dalam hati kita, masa kita mau gara-gara cuman ujian 1 jam, 2 jam, perjuangan Bapak Ibu yang di WA oleh Bu Rahmi, ditelepon oleh para dosen sampai jam 12 malam. Harus ditunggu perbaikan kembali. Kan? Nah, kira-kira mau nggak dengan perjuangan yang tadinya mau tidur, tiba-tiba WA cinta ya? Silakan perbaikan.
Nah, tiba-tiba teman-teman ketika menghadapi UP hanya ala kadarnya saja. Itu sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau yang selama ini Bapak Ibu sudah istilahnya baterainya itu sampai 100% Bapak Ibu cas untuk menghadapi tugas-tugas yang diberikan para dosen, maka UP-nya ini Bapak Ibu baterainya harus 2 kali lipat dari persiapan Bapak Ibu menghadapi LK-LK yang ditugaskan oleh para dosen. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena kami selalu cubit terus sama Bu Rami nih, Pak. Bu Rami sedikit boleh. Bu Rami sedikit. Oke, gimana Bu Revi? Ini karena udah bahas motivasi tadi ya Bu ya, karena Pak Haji udah singgung motivasi. Jadi kemarin itu di tryout kedua, Ibu kan ada Zoom di kami. Ada kata-kata yang paling sakit, sebenarnya paling sakit ya Bu ya. Jadi motivasi lah Bu ya. Kemarin tuh Revi ingat, Ibu bilang jangan sampai nanti kalian menangis karena menyesal, tapi menangislah karena terharu. Jadi kan Bu itu yang menjadi tryout 3 ini harus lulus lah gitu. Itu dari Bu Rami. Kan udah minta dari Pak Jaki tadi sedikit-sedikit. Iya, itulah maksudnya. Jadi maksudnya gini loh. Ketika Anda berjuang di sekarang tuh udah capek, udah lelah gitu kan. Jadi terbayarnya kapan? Terbayarnya waktu ada di tulisan UKM PPG selamat Anda lulus UKM PPG. Dan saya kasih nampak lagi. Supaya apa? Anda semua Bapak Ibu lulus. Nah, tapi kalau misalnya ditulis Anda tidak lulus, itu udah terdiam langsung. Dulu kelas PAI, alhamdulillah PAI 100% lulus, alhamdulillah. Makanya saya undang lagi kelas PAI ini untuk adik-adiknya yang di PAI. Nah, ini makanya jadi motivasi lah untuk Bapak Ibu semua PAI ini juga harus lulus. Kalau dulu 40 orang PAI-nya lulus, tanggal berapa Bu Nurul? 18 ya? 18 November 176 mahasiswa YN lulus Mawe PAI lulus semua UKM PPG. Amin ya Allah. Amin. Harus kayak gitu. Jadi senang kita. Kan kita ada janji 176 mahasiswa harus hadir waktu yudisium dan pengukuhan. Kita sambut dengan maksimal nanti. Ya Pak Jaki ya. Nah, pada itu kan ada anak kami tuh yang di Palembang tuh udah lulus, sudah kumlot, nggak mau datang dia kemarin. Coba. Kak gimana coba ya kan? Oke Bapak Ibu semua sudah 9:30. Waktunya kita istirahat. Terima kasih loh Pak Jaki udah hadir di Room. Terima kasih sudah memberikan motivasi kepada adik-adiknya semua. Adik-adik ini secara tidak langsung maksudnya karena angkatan ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu adalah angkatan kedua, beliau adalah angkatan pertama. Jadi terima kasih, semoga menjadi sedekah jariah nantinya. Amin. Dan doakan juga mereka juga lulus mengikuti jejak Pak Jaki nanti menjadi sukses juga sebagai Pak Jaki. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tryout keempat kapan? Minggu ini, minggu udah akan datang ini Bu. Tanggal 9. Tanggal 9 Bu. Oke, masih ada waktu. Nanti kita akan undang lagi tamu yang lain. Jadi harus bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Saya nggak minta untuk kami, tapi berikan terbaik untuk diri sendiri. Karena Anda yang butuh, Anda yang berjuang, dan Anda yang menuai hasil. Setelah Anda tamat, ini contoh Pak Zaki ya. Pak Jaki itu udah lulus, dia nggak ada lagi urusannya sama kami. Nggak ada pun dia transfer sama kami. Nggak perlu, karena kenapa? Mereka butuhnya untuk mereka. Anda butuhnya untuk Anda, maka Anda berjuang untuk Anda. Kami hanya perantara untuk membuat Anda, cita-cita Anda, cita-citanya itu terkabul, tercapai dan segala hal. Mau semua? Amin. Amin. Pokoknya saya selalu bilang, saya selalu ingatkan, perlama sujudnya, perbanyak tahajudnya, pertebal sedekah subuhnya,
Duhanya jangan 2 rakaat. Kan gitu selalu saya bilang. Kenapa? Niatnya untuk siapa? Untuk Anda sendiri, bukan untuk kami. Untuk Anda. Karena Anda yang punya hajat. Anda yang punya cita-cita. Anda yang punya tujuan. Anda yang punya keinginan. Berarti Anda yang berjuang. Anda yang berusaha. Anda yang berdoa. Baru setelah itu serahkan kepada Allah. Ya, teman-teman semua, baik. Terima kasih banyak. Mama Dedeh nggak mau banyak-banyak lagi berceramah. Mohon maaf ya. Kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.